Sementara itu, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menilai 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencatatkan sejumlah capaian positif, terutama di bidang ekonomi. Indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbaikan di mana tingkat pengangguran tercatat turun menjadi 4,76% pada Februari 2025. Purbaya menilai dalam 1 tahun ini fundamental ekonomi kuat, stabilitas makroekonomi terjaga dan kesejahteraan meningkat yang menjadi catatan penting selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Dalam catatan Kementerian Keuangan pada triwulan 2 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil tinggi di level 5,12%, menjadi salah satu tertinggi di antara negara G20. Dari sisi inflasi, juga terjaga rendah di level 2,65% secara tahunan, dengan defisit APBN hanya 1,56% dari PDB. Hal ini masing-masing termasuk yang terendah di antara negara G20. Menkeu menekankan pencapaian selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto ini tidak lepas dari strategi pengelolaan kas negara melalui penempatan 200 triliun rupiah di Bank Himbara yang bertujuan mendorong produktivitas aktivitas perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, supaya semuanya lengkap. Udah kelihatan kan ketika kita coba dorong itu, orang udah senang sekarang, ada optimisme. Mudah-mudahan optimismenya betul-betul terwujud. Tapi kita barengi dengan tindakan yang nyata. Sementara itu dari sisi perdagangan, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut, dengan pertumbuhan mencapai 45,8% sepanjang Januari hingga September 2025. Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan, di mana tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% pada Februari 2025, terendah sejak krisis 1998. Sementara angka kemiskinan turun menjadi 8,47% pada Maret 2025, yang merupakan capaian terendah sepanjang sejarah. Menkeu Purbaya optimis kinerja perekonomian nasional akan terus membaik hingga akhir tahun 2025 ini. Jelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Lembaga Indeks Politika menggelar survei terkait kepuasan atas kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih. Hasilnya, 83,5% responden mengaku puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Jelang setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, hasil survei Lembaga Riset Indeks Politika menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto menembus angka 83,5%. Survei yang digelar pada periode 1 hingga 10 Oktober 2025 melibatkan 1.600 responden di 27 provinsi yang dipilih secara acak menggunakan metode multi-stage random sampling. Margin error kurang lebih 3% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sebanyak 90,8% responden mengaku mengetahui aktivitas dan kebijakan Presiden Prabowo dari pemberitaan di media. Tingkat kepuasan cukup tinggi, masih cukup tinggi. Iya, jadi mungkin ya biasa kalau kekurangan sana sini juga normal seperti itu. Jadi kalau dari data yang kami dapatkan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara umum masih sangat bagus. Kinerja para menteri juga mendapat sorotan luas. Survei mencatat 87,5% responden mengetahui aktivitas dan kebijakan para pembantu presiden. Sejumlah menteri yang paling dikenal publik antara lain Menkeu Purbayayudi Sadewa dengan program stimulus 200 triliun rupiah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dengan program biodiesel 45, serta Mentan Andi Amran Sulaiman dengan program swasembada beras. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.
Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemerintah meluncurkan bantuan langsung tunai bagi 35 juta penerima manfaat atau BLT. Senilai 300.000 ini akan diberikan pada bulan Oktober hingga Desember dan mulai akan dicairkan pada minggu depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan stimulus ekonomi terbaru 2025. Stimulus berupa bantuan ekonomi bagi masyarakat. Airlangga menyebut program ini diluncurkan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta adanya pemberian tambahan BLT bagi 17,2 juta keluarga dari sebelumnya 18,3 juta penerima. Sehingga total 35.046.783 keluarga akan menerima BLT dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. BLT ini ditargetkan menjangkau 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga penerima manfaat terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 46.783 keluarga penerima manfaat. Terkait bantuan langsung tunai terbaru ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut penyaluran telah dimulai sejak hari ini hingga 2 pekan ke depan. Selain menambah jumlah penerima BLT, pemerintah juga menambah kuota program magang nasional bagi fresh graduate atau lulusan baru. Dari kuota 20.000 peserta pada tahap 1 yang dimulai pada bulan Oktober ini, maka di bulan November mendatang, pemerintah kembali membuka program magang berbayar dengan perluasan kuota hingga 80.000 peserta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Panjaitan, tegaskan rencana pembentukan Family Office tidak akan gunakan dana APBN. Sebelumnya Menq RI Purbaya sempat tolak Family Office dibangun dengan dana APBN, namun dipersilakan. Dewan Ekonomi Nasional berdirikan Family Office asal anggarannya tidak dari kas negara. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menegaskan tak masalah Family Office dibangun tanpa anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurut Luhut, Family Office bisa dikembangkan dengan biaya individu atau kelompok yang menaruh uangnya di dalam Family Office. Nggak ada yang salah itu, ya memang nggak ada yang mau dibiayain. Nanti bagaimana Opung itu pembangunannya dari mana? Apa ya? Skema pembiayaan of Family Office dari mana? Yang biayai dia sendiri, kan orang yang taruh duitnya di situ. Dia taruh duitnya di situ, di Indonesia, kita tidak pajakin waktu dia naruh, tapi waktu dia menginvestasikan di proyek-proyek Indonesia gitu yang kita pajakin. Sebelumnya Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menolak memakai dana APBN untuk membangun Family Office di Indonesia. Namun ia mempersilahkan Dewan Ekonomi Nasional mendirikan Family Office asalkan anggarannya tidak berasal dari kas negara. Oh, saya udah dengar lama isu itu, tapi biar aja. Dan bisa bangun sendiri, bangun sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan sana. Saya fokus. Kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksananya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor, itu aja. Pembentukan Family Office merupakan gagasan Luhut Binsar Panjaitan sejak ia menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola harta keluarga-keluarga kaya. Rencananya pemerintah akan menetapkan Family Office di Bali dan IKN. Dari Tim Liputan iNews melaporkan.